Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Tepang. Selamat berjumpa lagi dalam program acara Ti Bandung 102,3 FM Keep Bandung Beautiful Ey. Dan kita senang sekali hari ini di kesempatan yang luar biasa bisa kembali menjumpai teman Rase untuk ngobrol-ngobrol di acara Ti Bandung. Ti Bandung ini mengangkat perbincangan yang asik bersama narasumber yang memiliki cerita saat berada di kota Bandung. Walaupun boleh jadi narasumber kita ini tidak selalu sepenuhnya berada di kota Bandung, tapi juga sudah melanglang buana ke tempat-tempat yang lain. Karena itulah program acara Ti Bandung ini punya hashtag juga, ada cerita, ada nostalgia. Dan di Jumat malam ini luar biasa ada tamu yang akan saya jumpai. Tapi sebelum itu kita sapa dulu teman Rase, selamat malam. Saya Yanti Rangkuti dan kita langsung aja memperkenalkan tamu atau teman ngobrol santai malam ini yang sudah hadir persis di hadapan saya loh teman Rase. Kita sapa saja untuk tamu malam ini adalah Bang Haji Yofi M. Santosa, SH, MSI, MH. Beliau adalah Ketua Dewan Peradi Cabang Kota Bandung. Sekaligus juga ini nih founder RGOG Road Glide Owners Group Moge Indonesia. Wilujeng Tepang Bang Haji Yofi, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, sampurasun teman Rasi semua. Sehat Bang Yofi? Alhamdulillah. Bang Yofi, biar mencairkan suasana kita dulu, Bang Yofi boleh dong untuk menyapa teman Rase yang sedang mendengarkan kita nih, kayaknya udah standby dari tadi nungguin Bang Yofi nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun teman Rase 100,2 102,3 Rase FM Keep Bandung Beautiful Ey. Perkenalkan saya Bang YMS, biasa disapa oleh teman-teman Yofi Megananda Santosa, tinggal di Bandung. Saat ini dipercaya kebetulan sebagai Ketua DPC Pradi Kota Bandung yang insya Allah akan menjabat sampai 2026. 2026 dari tahun 2022. Baru saja saya dilantik. Oke, wow. Berarti masih cukup panjang perjalanannya ya. Iya. Dan Bang Yofi tadi udah menyapa teman Rase juga. Kemudian biasanya nih Bang Yofi kalau tamu-tamu di Bandung kita selalu pengen tahu boleh ya Bang Yofi ya. Saya lihat Bang Yofi ini jadi merasa menjadi menjadi salah satu yang akan nanti ditanya-tanya soal hukum nih, nggak gitu ya, tapi ya Bang ya. 5 kata aja Bang Yofi tentang Kota Bandung, boleh dong? 5 kata tentang Kota Bandung, apa ya? 5 kata tentang Bandung. Persib. Oke. Lagi main. Kota Kembang. Kota Kembang. Paris Panjapa. Oke. Apa ya? Ya surganya itu. Kuliner. Oke. Dan juga kota yang kreatif. Oh, tuh udah cukup banyak ya. Persib udah jelas ada. Kulinernya udah pasti ada. Nyaman ya berada di Kota Bandung. Oh, nyaman banget. Nyaman banget ya. Saya kebetulan katakanlah sudah berkeliling di Indonesia. Khususnya kaitan dengan hobi saya bermotor. Ya. Bandung selalu paling nyamanin. Bandung yang paling enak gitu ya, Bang ya, tempat berada dan akhirnya kembali pulang ya. Kita malam ini sekali lagi mengucapkan selamat malam untuk teman Rase. Bang Yofi suaranya udah oke ya? Sudah terdengar oke ya? Baik Bang Yofi, kita tadi dalam 5 kata udah, menyapa teman Rase juga udah. Kemudian Bang Yofi kaitannya dengan Kota Bandung sendiri kayak gimana sih Bang? Ada jalinan kalau dalam hubungan itu kan perempuan dan pria itu hubungan asmara. Kalau ini dengan Bandung, ikatan batin yang paling dalam yang Bang Yofi rasain apa sih? Bandung dan Bang Yofi. Bandung dan saya gitu ya. Saya sebetulnya memang kan sejak kecil itu tinggalnya bersama orang tua di Sumedang. Nah begitu SMA saya masuk Kota Bandung. Di Bandung lah saya menemukan cinta, menemukan kenangan. Sehingga memang susah dilukiskan sebetulnya ya. Iya, jadi kalau disampaikan kayak anak sekarang mah bro banget gitu bro banget. Kebetulan pas masuk SMA, pas nakal-nakalnya kan. Nah, itu dia. Masuk dunia kuliah juga seperti demikian. Menemukan para sahabat, menemukan
apa namanya itu, saudara-saudara gitu kan, menemukan cinta di Bandung. Di Bandung juga ya. Sebenarnya saya tertarik yang cinta, tapi nanti aja lah ya. Karena Bandung itu selalu identik dengan sesuatu yang romantis. Bang Yofi boleh agak sedikit maju nggak? Oke ya, biar lebih kedengeran ya. Kita malam hari ini nggak cuma berdua loh, tapi ada banyak teman-teman yang mendampingi Bang Yofi nih. Karena saking asiknya bakal ngobrol sama Bang Yofi, banyak yang pengen nanti ketemu dengan Bang Yofi nih. Jadi ikatannya bro banget, bestie banget kalau kata anak sekarang mah ya. Bang Yofi, Bandung dan Bang Yofi lahir dan besar ya menikmati masa-masa di kota Bandung ya. Sekolah boleh dong kita sentil-sentil sedikit ya, SD, SMP, SMA. Saya SD sampai SMP mengikuti orang tua di Sumedang, kemudian SMA, kuliah hingga S2 di Bandung. Bandung terus ya Bang ya, berarti wah ya betul-betul lah itu memang sangat luar biasa kedekatannya dengan kota Bandung. SD, SMP, SMA sampai kuliah juga di salah satu universitas di kota Bandung. Iya, Nggak jauh betul. dari sini ya Bang Yofi Nggak ya. jauh. Bang Yofi sedikit aja, dulu tinggal di mana? Saya di Sinom dulu waktu. Sinom Buah Batu. Betul. Iya, daerah Buah Batu. Daerah Buah Batu waktu itu saya tinggal bersama Bibi. Itu dari SMA sampai kelas 3 atau menjelang kuliah. Kemudian pas kuliah saya diberikan rumah kecil oleh orang tua, disuruh nyicil gitu kan, sendiri cari sendiri di sana di Pasir Jati. Pasir Jati itu daerah yang ke Bandung Timur ya Bang? Bandung Timur. Bandung Timur ya, Bandung betul Timur, ya. Dan sekarang juga tinggal di Bandung dong Bang Yofi? Tinggal di Bandung saya. Ya, maksudnya masih menikmati suasana Bandung, dan pilihan Bandung itu adalah udah yang paling tepat banget ya Bang Paling ya. tepat banget. Walaupun bagaimana Bang Yofi udah melanglang buana kemana-mana, nggak ada keinginan mau pindah dari kota Bandung, enggak kan ya Bang ya? Rasanya Belum ya? Rasanya belum deh, kayaknya pengen di Bandung gitu. Pengen di Bandung terus ya. Dapetin orang Bandung. Dapetin orang Bandung juga ya, sampai sekarang masih sekata ya Bang ya. Nah Bang Yofi, tadi zaman SD, SMP, SMA. Sekarang ini kan lagi hits nih Bang Yofi di mana-mana ya. Banyak acara-acara itu yang menggunakan seragam SMA. Rasanya pengen balik lagi ke masa SMA. Bang Yofi sendiri zaman SMA apa yang bisa diceritain nih? Zaman SMA? Iya, SMA berarti sekitaran tahun 80-90-an ya Bang? Iya betul, 90-an. 90-an ya? 90-an itu ya yang masih diingat ya kenakalan-kenakalannya itu. Kenakalannya. Jadi boleh apa dong, ya apa namanya? Apa misalnya Bang? Mabal mah udah pasti. Oh, mabal udah pasti. Ya itu motoran. Kalau saya memang sejak SMP juga sudah bermotor ya. Kecuali pada saat itu lagi keren-kerennya dengan RE King kan. Dengan RE King. Wah, kalau udah pakai RE King itu udah paling Itu ganteng udah aja keren rasanya, pisan ya Bang ya pada masa itu tuh ya. Betul. Berarti salah satunya itu kegiatannya. Terus ngapain lagi selain mabal tadi apa Bang? Ya susah ya untuk diceritakannya karena memang saya hanya motoran aja gitu. Jadi pulang sekolah main motor, pulang datang malam, pergi lagi besoknya ke sekolah main lagi gitu aja. Gitu ya kegiatannya. Itulah sebabnya udah nggak salah tuh kalau Bang Yofi kemudian akhirnya menjadi founder dari Road Glide Owners Group Moge Indonesia. Bang Yofi tadi udah cerita ya untuk teman Rasi, untuk kita semua tentang SD, SMP, SMA, kemudian juga masa kuliah, dan kenangannya ternyata ketika SMA itu juga lumayan ya, rada-rada badung, mabal, menikmati masa-masa itu ya Bang ya. Masa SMA adalah masa yang tidak terlupakan. Benar nggak Bang? Betul, karena Bang. ada lagunya kan, nostalgia SMA lah, terus kisah kasih di SMA lah. Zaman-zamannya Krisya berarti itu ya Bang ya? Krisya ya. Bang Yofi menikmati nggak lagu-lagu di masa itu? Apa Bang? Krisya, Obemesa kan kayak. Oh iya, apa di antaranya lagu Krisya yang Bang Yofi terkenang sampai sekarang kalau dengar lagu itu, aduh zaman aku masih di masa-masa itulah gitu. Apa Bang? Itu Lagu kalau apa? judulnya nggak tahu itu, tapi kalau misalnya kalau diputerin itu pasti langsung tahu. Liriknya gimana Bang? Coba. Liriknya gimana ya? Pals ini Ya sebenarnya. nggak apa-apa lah Bang. Sedikit aja coba Bang Yofi. Apa yang diingat tuh lirik lagunya? Kalau saya lebih ke yang ini, buku ini aku pinjam. Iwan Fals itu iya. ya. Oh, itu ya. Aduh, Oke. buku ini aku pinjam. Kalau Krisya kayaknya engkau masih anak sekolah.
satu SMA. Bisa. Bener banget tuh Bang Yofi, diam-diam ternyata juga penyanyi ya. Oh, enggak juga. Lawyers itu pada umumnya suaranya oke-oke banget. Oh ya. iya, saya di Pradi Bandung itu Iya, kita iya. punya The Lawyers Pro Band. Wah, itu keren banget itu. Itu para penyanyinya itu tokoh-tokoh lawyers terkenal, Ya, sudah sekolahnya S3, Iya. gitu, tapi suara-suaranya masih keren. dan masih menikmati Masih untuk menikmati. ya bernyanyi-nyanyi untuk Betul. menghilangkan kayaknya. Betul. Biasanya kalau ini kita ya. ada giat-giat di DPC Pradi Bandung, mereka tampil. Iya ya. Berarti Bang Yofi ini di antara banyak kesibukan, ya kelelahan dan lain sebagainya, kasus-kasus harus menangani gitu ya Bang ya. Ya salah satunya adalah dengan hiburannya nyanyi Betul. tadi ya, sambil dengerin Rase dong pasti ya Bang ya. Insya Allah. Bang Yofi pernah dengerin Rase kan? Suka dengerin Rase Oh, FM dong? kalau dahulu itu favorit saya sejak SMA ini. Rasa ini luar biasa. Aduh, sampai sekarang kita alhamdulillah Rase masih bertahan ya Bang Yofi. Bang Yofi, kita kembali lagi nih tadi. Kalau tempat nongkrong Bang Yofi masa SMA bahkan sampai sekarang bersama teman-teman moginya ataupun teman-teman advokat, di mana nih Bang? Yang kayaknya nggak mau pindah gitu. Di Braga ya. Oke. Di Dago Ya. ya. Kemudian ya di sekitaran Burangrang kalau saya. Oh, Burangrang, Braga juga itu udah ikon Bandung pisan ya, Bang Yofi ya. Itu ngapain aja biasanya, Bang? Kalau masa SMA tentu beda dong, nongkrong zaman baheula sama nongkrong zaman sekarang. Ada bedanya dong. Kalau dulu nongkrong ngapain, Bang? Oh, kalau saya karena memang hobinya di motor ya nongkrongnya pasti berbicara kaitannya dengan motor ya. Oke, ya. Oh, dulu itu saya boleh dibilang musuhnya polisi gitu, karena memang kita sering dikejar-kejar polantas gitu ya, pulang sekolah nggak pakai helm gitu kan, dikejar sama polisi itu sampai-sampai kita belok ke entah rumah siapa, kita ketuk-ketuk pintu, polisinya lewat ke situ. Selamatkan diri. Itu kalau aja itu tuan rumah atau yang punya rumahnya buka pintu, saya juga nggak tahu ini harus bilang apa pada saat itu. Pasti gitu ya Bang ya. Itu zaman SMA Zaman karena kebandalannya SMA, teh ya. betul. Tapi di masa sekarang berarti kalau Sekarang itu karena saya ngobrolin. kuliahnya di hukum ya, jadi lebih ke tertib hukum kalau sekarang ya. Iya, Jadi di lalu lintas pun kita sekarang malah bersahabat dengan ini, karena memang kalau klub kami ya HDCI ataupun RGOG itu kita sekarang harus menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, memberi contoh-contoh yang baik. iya jadi teladan dong ya Jadi Bang ya. Karena nggak mungkin kalau misalnya ugal-ugalan, wah itu nggak pas banget ya. Bang Yofi tadi Bang Yofi juga menyampaikan ya nongkrong itu ngobrolinnya seputar ya bagaimana kalau dengan teman-teman advokat berarti ngebahas tentang hukum terkini ya, terkini seperti yang ya Bang ya. sekarang sedang rame-ramenya itu ya. Iya tuh Bang, kita sampai perhatiannya hampir habis deh mendengar, melihat, menyaksikan ya kasus yang sekarang lagi hits itu ya Bang. Betul. Nah Bang Yofi, kita pengen tahu tadi nongkrong udah nih. Yang ringan-ringan dulu sebelum nanti yang berat-berat ya Bang ya. Waduh, yang ringan-ringan. Bang Yofi, kalau makanan favorit Bandung apa sih? Karena tadi kan ngomong Bandung Batagor. kuliner. Batagor. Cilok cireng. Itu combro. Bakso. Ada pokoknya ya di Bandung itu memang komplit lah, segala ada ya. Segala ya. Sehingga memang kalau ada teman-teman dari luar daerah ke Bandung itu ya mereka pasti berkesan sekali karena makanan di Bandung itu kayaknya cocok di lidah siapapun. Iya ya, itulah sebabnya orang-orang tuh banyak yang datang ke Bandung, udah kangen sama makanan Bandung. Makanya kita ada acara Ti Bandung, Bang Yofi. Ya dalam rangka itu juga nih, menguatkan lagi kebersamaan kita untuk kota Bandung, Bang Yofi. Harapan kita seperti itu. Walaupun kita ngobrol tentang masa lalu, tapi kita juga ingin bersinergi dengan masa kini. Itu sebabnya kita ngundang Bang Yofi untuk datang ke sini. Kita agak sedikit pengen tahu, Bang, kenapa memilih hukum? Nah itu dahulu itu sebetulnya ini orang tua saya bilang begini, karena dulu saya ingin mengikuti sebetulnya jejak orang tua di PNS ya, tetapi orang tua saya menyampaikan, saya menyebutnya Abi bilang kamu harus kuliah di tempat di mana kamu bisa ciptakan lapangan kerja sendiri gitu. Nah makanya di situ yang paling memungkinkan untuk bisa
menciptakan lapangan kerja sendiri, ya menurut saya pada saat itu dihukum. Nah, setelah masuk ke universitas atau fakultas hukum, justru malah lebih tertarik lagi karena di situ nampaknya dalam terowongan saya, oh nanti kayaknya saya ini akan menjadi orang yang bermanfaat, bisa menjadi pembela orang-orang seperti kayak gitu. Jadi ada perspektif itu di masa ketika masih muda, Bang Yofi udah berharap seperti itu ya. Dan hari ini juga ya Bang Yofi sudah menjadi itu kan. Suka tidak suka, mau tidak mau, Bang Yofi sudah menjadi bagian dari ya beberapa hal yang ada kaitannya dengan hukum ya Bang ya. Ini bicara tentang hukum di Kota Bandung. Saya jadi penasaran kalau Bang Yofi berarti berkiprah kalau tidak salah udah kurang lebih 23 tahun ya. 23 tahun dalam bidang hukum sebagai lawyers, advokat, pengacara, apapun itu yang orang mengenalnya seperti itu ya Bang. Tapi dari masa ketika Bang Yofi kuliah, masuk di hukum nih, jurusannya hukum, masa itu di Bandung apa Bang Yofi? Kasus-kasus yang Bang Yofi sempat mempelajarinya, terus jadi bagian dari tesis kah itu, skripsinya Bang Yofi kah itu, apa Bang di tahun 90, 2000-an itu? Kalau saya dahulu lebih melihat pada saat tahun 90 itu, karena saya masuknya ke jurusan perdata ya. Perdata ya. Saya mempelajari tentang bagaimana sistem cash collateral credit di bank gitu ya. Jadi jaminan yang berupa benda bergerak yang kita jaminkan di bank itu bagaimana sistemnya. Nah itu sehingga pada saat saya mengambil jurusan keperdataan, setelah lulus pun saya lebih banyak sebetulnya di dunia keperdataan. Jadi hukum-hukum bisnis yang kita ini kan. Jadi lebih walaupun kalau ada perkara-perkara pidana pun ya kita ini kan. Iya, itu dalam hukum sekalipun Bang Yofi lebih cenderungnya ke perdata, tapi ketika ada masyarakat atau siapapun itu yang butuh dari kasus pidana, Bang Yofi dan teman-teman tetap bersedia dong menangani ya. Betul. Dan kita tidak boleh menolak itu. Tidak boleh ya Bang ya. Ini menarik nih. Berarti pada masa lalu kasus-kasus hukum di Bandung nggak sebanyak sekarang kali ya Bang? Karena kriminal juga semakin banyak di masa sekarang. Mungkin karena media saja. Ya. Jadi kalau sekarang karena lebih terekspos, jadi terkesan banyak sekali kasus. Dulu juga pasti banyak kasusnya. Jadi pengaruh dari sosial media. Betul. Dan juga era reformasi ini kan era keterbukaan ya. Jadi setiap kasus juga sudah bisa, kalau kita lihat ke pengadilan ada apa namanya itu, sistem yang bisa kita lihat bahwa oh ini perkaranya itu seperti ini. Sudah terbuka kalau sekarang kan. Iya, jadi semua orang tahu dan itu ada kasusnya naiklah ke permukaan. Betul. Iya, di blow up juga ke permukaan seperti yang sekarang balik lagi terjadi ya Bang. Kalau masa lalu kasusnya banyak kata Bang Yofi ya. Ini tapi kalau sekarang kan seperti kayak gini, no viral no justice kan gitu kan. Kalau sekarang dengan viral justru keadilannya muncul. Iya ya Bang ya. Dan sekarang yang ikut untuk menjudge itu bukan hanya di persidangan. Betul, bukan hanya hakim jaksa saja. Ya. Netizen juga ini luar biasa. Coba kalau kemarin kasus yang besar kemarin atau saat ini itu kan. Itu kalau netizen tidak diberikan peran untuk mengontrol, saya kira ya skenario yang dibuat oleh Bang FS itu saya kira berjalan dengan mulus-mulus saja. Tapi karena peran netizen, peran media akhirnya kan terbuka lah semua. Gitu. Itu dia perbedaannya dengan masa lalu. Kalau kasus-kasus lalu sebenarnya juga boleh dikatakan, saya nih secara pribadi mengatakan ya cukup serem-serem ya Bang ya. Oh serem-serem. Dari mulai kasus serem, ada orang hilang, betul. Kemudian juga kasus-kasus yang tidak terselesaikan. Ya tapi tidak ada netizen, tidak ada peran dari masyarakat ikut bergabung di situ. Kalau sekarang seperti Bang Yofi sampaikan tadi ya. Ngomong-ngomong Bang Yofi, kasus pertama yang Bang Yofi tangani pada tahun berapa masih ingat? Kayaknya itu story-nya ada cerita dan nostalgia tuh Bang Yofi. Betul. Jadi gini, dulu itu saya ini ada di apa namanya itu ya, ngikutin setelah lulus kuliah itu ngikutin dulu jejak orang tua. Saya ditempatkan di bagian hukum Pemda. Nah, pada saat di Pemda itu berarti kan masih honorer ya waktu itu. Honorer mau masuk ruang bupati, mau masuk ruang ketua DPRD itu pasti posisinya itu posisi yang harus menunduk, harus gimana, nggak bebas lah gitu kan. Terus Bu Kabag bilang,
Bang Yopi ini tempatnya bukan di sini katanya. Tempatnya itu harusnya di Lawyers, dia bilang gitu. Ayo kumpulin teman-teman, kita bikin LBH Sumedang pada saat itu. Nah, kasus besar pertama pada saat itu adanya gugatan dari apa ya, yang di PAW oleh Dewan waktu itu. Di PAW oleh Dewan sehingga menggugatlah kepada Ketua DPRD. Nah, pada saat itulah saya masuk ke ruangan DPRD selaku kuasa hukum itu dengan dadanya itu ya lebih inilah ya, lebih terhormat daripada saya waktu itu gitu sebagai tenaga honorer. Dan alhamdulillah kasusnya kita menangkan. Setelah itu kita ditunjuk oleh 33 orang yang perusak Mapolsek Buah 2 waktu itu. Nah, dari 33 orang ini, nah ini cerita sangat berkesan sekali bagi saya, dan ini kayaknya menjadi tonggak majunya ke depan. Pada saat itu ceritanya ada dimintai masing-masing orang itu 3 juta oleh pengadilan. Pada saat itu oleh oknum ya, oleh oknum pengadilan. Nah, kemudian dari 33 itu ternyata tidak mampu semua. Akhirnya bertanyalah kepada saya, "Bang, ini bagaimana?" Saya bilang, kalau Anda percaya kepada saya, berdiri bersama saya, di samping saya. Biarkan itu orang bilang atau ada yang ngatur-ngatur oknum itu. Akhirnya dari 33 itu 16 diantaranya tetap bersama kami dan tidak melakukan pembayaran itu. Itu kalau sidang itu ada diskriminasi. Apa namanya itu, kayak mobilnya beda gitu kan, di kerangkeng atau apa, terus di ini mana yang kliennya LBH Sumedang katanya gitu. Ngacung semua kan, ngacung. Terus si oknum bilang ini garoblok kabeh gitu. Tapi saya bilang, saya yakin begini, pengadilan tidak mungkin memberikan vonis yang berbeda. Ini yang bayar, ini yang tidak bayar, sementara perbuatannya sama-sama melakukan pelemparan, sama-sama melakukan perusakan. Saya yakin itu pengadilan tidak akan memberikan vonis yang berbeda. Dan pada saat itu vonisnya benar. Sama, semuanya menjelang Lebaran keluar. Baik yang bayar 3 juta, 32 orang itu, baik yang istilahnya yang klien kami ini. Itu begitu kita mau Lebaran keluar, saya bawa keluar dari penjara, semua diantarkan ke dusunnya, ke tempatnya. Wah, itu rambutan, beras, ayam, itu semua ada. Terus mereka bilang begini, "Bang Yopi, dari kami memang tidak ada. Tapi insya Allah kami doakan Bang Yopi akan menjadi orang sukses." Mereka bilang begitu. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian kantor kami dapat kasus bagus. Sekantor istri saya, staf saya 3, berarti 5 orang, kemudian diberangkatkan oleh seseorang ke haji itu. Pada saat itu free semua. Pada saat free juga dia tanya, si klien saya bilang begini, "Orang tua Bang Yopi udah berangkat ke haji?" "Sudah," saya bilang gitu kan. Terus, "Tapi mau berangkat lagi?" "Ya mau," katanya gitu kan. Diberangkatin lagi dan dia ONH plus. Dia ONH plus karena pada saat itu masih muda ya. Dia ONH plus, saya ONH biasa, bertemu bersama di sana. Aduh, subhanallah. Itu ada cerita, ada nostalgia gitu, pisan itu ya. Karena itu doa dari mereka. Nah, dari situlah kemudian ada sebetulnya ada yang menjadi saya hijrah kembali ke Bandung, ke kota saya sendiri gitu ya. Ada kasus tersendiri yang mungkin nanti akan kita ceritakan. Boleh ya, nanti kita ceritain nih. Teman Rasih pasti nunggu, nanti akan diceritakan. Karena kalau berbicara tentang hukum, dari waktu ke waktu itu memang mungkin kalau fluktuasinya kayak gimana ya Bang? Meninggi atau menurun atau tinggi turun, tinggi, dinamis ya? Dinamis. Tapi kita semua harus optimis bahwa dengan adanya kontrol sosial dari media, dari masyarakat semua, insya Allah ini hukum kita ini akan membaik. Dan saya lihat juga kalau dahulu di pengadilan itu itu betapa mudahnya seorang advokat bisa bertemu dengan jaksa, bisa bertemu dengan hakim. Sekarang susah ya Bang? Susah. Jadi pihak pengadilan ataupun instansi penegak hukum
itu sama-sama membentengi diri. Bagaimana caranya supaya dia tetap menjadi baik gitu loh. Ya. Gitu. Membuat aturan-aturan supaya memang kita tidak melakukan lagi hal-hal yang seperti dahulu. Itu ya kita catat. Dan tadi masih kita simpan untuk pertanyaan ke Bang Yofi kasus Bandung tadi ya. Tapi sementara itu Bang Yofi, kita pengen juga tahu nih dari Ti Bandung sebagai seorang advokat sekaligus punya energi juga mencurahkan pikiran di RGOG Indonesia. Itu gimana untuk membagi waktunya, Bang? Kalau saya itu karena hobi, jadi dinikmatin aja. Dinikmati aja. Tapi dua-duanya punya pengaruh besar dalam hidup Bang Yofi kan? Oh iya. Iya dong. Dan justru sekarang dengan saya berada di komunitas road glide ini, motor ini relasi kan semakin banyak. Ya. Mereka para road glider atau mereka road glider itu adalah pemilik daripada Harley tipe road glide. Itu berasal dari berbagai kalangan, sehingga disitulah saya justru bisa berkomunikasi, bersilaturahmi dengan mereka, sehingga ya dunia kerja saya pun lebih lebih berwarna, lebih berwarna ya. Jadi kehidupan Bang Yofi ini udah kebayang lah oleh kita teman Rase ya, antara sibuk untuk mengurusi kasus-kasus, tapi juga ada hal positif yang tentu saja dilakukan oleh teman-teman untuk Moge Indonesia ini ya, Bang Yofi ya. Kemudian Bang Yofi, kita beralih sedikit nih tadi dari kayaknya serius banget nih kalau kita ngobrolin tentang hukum, tapi itu sangat perlu. Karena setiap hari kita selalu bersentuhan dengan kasus-kasus hukum ya Bang ya, dari yang pidana, perdata dan lain sebagainya. Bang Yofi sendiri nih komunitas bermotor di Bandung yang dicermati dari waktu ke waktu seperti apa sih Bang? Saya tuh inget zaman dulu, kalau dulu tuh ada Moonraker, terus juga ada XTC, terus juga ada Briges, GBR dan lain sebagainya. Itu gimana Bang Yofi melihatnya? Kalau saya dulu nakal, badung, tapi saya nggak pernah ikutan yang seperti demikian. Karena namanya pada saat itu dalam tanda kutip ya, saya tidak menyebut yang ininya, tapi oknum daripada geng motor tadi itu yang hati saya kurang pas, sehingga saya kalau motoran ya sama grup saya aja, gitu. Nah, kalau sekarang saya lihat nggak se ini dahulu ya. Kalau sekarang lebih tertib. Apa yang menurut Bang Yofi itu kok nggak seperti dahulu? Di sisi mananya sih gitu Bang? Ya karena memang sekarang lebih terkontrol. Terkontrol, salah sedikit media melihat itu balik lagi hukum lagi yang bergerak begitu kan. Jadi sudah sangat lebih positif. Berarti semakin membaik ya Bang ya? Semakin membaik. Iya. Kemudian Bang Yofi, kalau bicara tadi tentang Road Glide Owners Group Moge Indonesia, apa sih yang dilakukan teman-teman itu? Secara kasat mata kalau masyarakat umum tuh ngelihatnya kan konvoy gitu. Boleh jadi ada yang nggak tahu yang dikerjain itu sebenarnya apa sih? Betul. Ngapain aja sih Bang Yofi? Nah, Road Glide Owners Group ini kebetulan saya menjadi founder dan didirikan tahun 2018. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu. Bermula dari foundernya ada 6 orang. Kemudian saat ini sudah mempunyai member sekitar 1.007 ya, 1.007 se-Indonesia. Nah, Road Glide Owners Group itu suatu wadah silaturahmi para pemilik Harley Davidson tipe Road Glide atau dikenal dengan yang si mata 2. Jadi lampunya itu 2. Jadi kami ada ya tersendiri, salam mata 2 gitu kan. Salam mata 2. Nah, karena itu menunjukkan identitas kami. Nah, ini bukan klub sebetulnya, tapi komunitas silaturahmi para pengguna road glide dari berbagai klub. Jadi ada HDCI, ada IMBI, ada HOK, ada MBI, MBC, semua klub yang dia itu mempunyai motor road glide itu ada di kami, masuk bergabung bersama kami. Nah, 4 tahun kita berdiri, yang kita lakukan lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan sosial. Karena kenapa kegiatan sosial ini? Ini untuk mengimbangi image daripada masyarakat Indonesia yang terlanjur jelek terhadap pandangan mereka terhadap motor besar gitu ya. Itu
kalau di Road Glide itu boleh dibilang hampir 4 tahun ini mungkin lebih dari 4 sampai 5 miliar yang kita keluarkan untuk baksos. Itu dari mana didapat? Iya, dari mana itu Bang? Itu kalau di komunitas Road Glide ini mohon maaf, ini komunitas yang levelnya itu tertinggi lah kalau di Harley itu. Motornya tipenya tertinggi kalau di Harley. Sehingga kalau saya bikin mau line up nih sumbangan kemana gitu kan, bikin apa, bikin berapa paket sembako kayak gitu. Itu mudah Dengan sekali. sendirinya ya Bang Mudah ya? sekali. Itu kalau di atasnya udah posting 5 juta, itu rata-rata nggak mau kalah gitu loh. Teman-teman tuh nggak mau kalah, sehingga kita juga pada saat menyalurkannya enak sekali. Bisa nyalurkan ke beberapa daerah. Nah itu daerah yang itu dipilih oleh teman-teman kami, ya berarti betul. ya. Masyarakat misalnya pengen nih minta ke Bang Yofi nih, kalau ada yang dengerin nanti mau dong gitu. Bisa itu aja. Bisa juga bisa ya. aja. Cuman mungkin nanti kan dari Ada pertimbangan kali ya. Pertimbangan. Karena yang diinikan kan tidak hanya daerah saya sendiri nih di Bandung. Sering kita di Bandung. Seperti halnya kemarin HUT RGOG yang keempat, kita ada menyalurkan sembako sekitar 5.000 paket. Yang sebelumnya untuk di tiap daerah ini yang HUT ini khusus di Bandung itu juga mengeluarkan dana yang tidak sedikit juga. Gitu. Tapi memang kalau untuk urusan baksos ini, baksos dilakukan oleh Moge ya, susah sekali di blow up oleh media itu. Kalau urusan kenakalannya, kesalahannya, wow. Ya, itu kadang-kadang memang kita ngelihatnya kurang berimbang ya. Ya itulah sebabnya kalau Bang Yofi cerita di Rase, nanti kan orang akan tahu. Nah ini saya mau ngomong gini. Boleh. Teman Rase itu, saya mau cerita tentang motor Harley Davidson. Harley Davidson ini cc-nya sangat besar. Beratnya sangat berat ya, hampir 500 kilo. Kemudian juga kalau kita tidak mempunyai radiator, sehingga kalau jalannya pelan, macet, itu panas. Panas kena paha, kena ini gitu ya. Sehingga memang akan lebih mudah kalau kami ini pakai patwal gitu. Kalau kami kena macet itu perlu ya, diinfokan, kalau kami kena macet, itu orang ngelihat mungkin wah gagah ya ini gitu, padahal tuh pengen nangis itu sebetulnya. Pengen nangis, berat, panas gitu ya. Sehingga untuk memudahkan itu biasanya kita koordinasian dengan patwal, dan itu diperbolehkan oleh undang-undang. Ada ya. Ada, boleh. Kalau masyarakat itu meminta, itu dikaji dulu ya, dikaji dulu oleh kepolisian dalam hal ini. Ini kegiatannya apa gitu ya. Apalagi kalau sekarang polisi itu lebih mudah kalau misalnya memang kegiatannya kita mau baksos. Wah, mudah banget itu. Akan sangat dibantu Akan sangat gitu dibantu. Ya. Nah, ini masyarakat dan teman Rase saat juga perlu tahu ini nih. Teman Rase, kami di RGOG ya, ataupun misalnya klub saya HDCI Bandung itu sudah sangat bagus. Kalau itu ada lampu merah, kita berhenti. Ikut berhenti. Itu nggak seperti dulu lah kalau yang sekarang. Nah itu ya, kalau kita kembali lagi di Bandung tadi ada dulu itu seperti itu. Nah sekarang ini sudah semakin Insya Allah semakin baik ya Bang ya. Kalau saya momen yang selalu diingat itu, karena kan saya anak motor gitu kan. Jadi dahulu itu ingin ikut road race, balapan di Gasibu. Terus minta izin lah kepada orang tua, nggak diizinin tuh. Nggak diizinin. Kenapa Bang alasannya? Ya mungkin khawatir begitu kan orang tua. Tapi saya pikir justru inilah tempat saya menyalurkan bakat saya main motor. Nah ceritanya dikuraslah tabungan saya, modifikasi motor dan lain sebagainya. Kemudian ikutlah dalam road race tersebut. Dan apa yang terjadi? Pada saat kita lagi tes race-nya gitu kan, motor saya rasanya wah ini keren banget lah, ini saya pasti dapat hasil yang bagus nih di sini gitu kan. Dan apa yang terjadi pada saat bendera start dikibarkan dan lampu hijau nyala, saya maju kan gitu kan, tikungan pertama itu jatuh karena yang di depan
jatuh, akhirnya ketabrak lah oleh saya juga tabrak lagi sama orang lain juga kan gitu. Itu apa ya, momen yang sebetulnya gimana gitu, ini udah dibiayain sendiri apa gitu kan, taunya nggak sampai satu live udah jatuh, udah gitu ceritalah ke orang tua. Da cek abi oge, nurut kakolot, gitu rupanya memang teman rase kalau ada apa-apa itu memang restu orang tua tuh penting. Bener ya Bang, kalau dapat restu pasti akan lancar, kalau enggak teh sok setengah-setengah gitu ya. Jadi itu yang pengalaman ya tadi ya. Betul sedih banget itu. Nah itu untuk sedih tapi berkesan lah berkesan waktu itu ya sampai sekarang dan tetap itu diingat dengan baik ya. Betul. Itu tahun berapa Bang Yofi? 90-an itu. 90-an ya. Gitu. 91 ya. Kalau sekarang ngobrol sama orang tua itu paling orang tua masih ada Bang Yofi? Ada, alhamdulillah. Pasti seserian gitu ya Bang. Mengingat. Ya, tapi sekarang sudah menjadi orang sukses, itu juga berkat dari restu orang tua dong. Bang Yofi, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Andri ini, pengen tanya. Saya wargi Bandung pisan, sedang mendengarkan acara Ti Bandung. Apakah ada kasus-kasus hukum yang ditangani nggak berbayar Bang Yofi? Tuh, ya yang bisa tanpa ada biaya nih Bang Yofi. Baru aja tadi kita ngobrol kan itu ya. Nah, memang dibantu oleh Bang Yofi dan teman-teman. Betul. Memang begini, saya ini kan latarnya adalah aktivis di lembaga bantuan hukum ya. Tetapi setiap kasus yang kami tangani ini tentu saja sifatnya pro deo. Artinya tidak membebankan ya kepada mereka. Mereka memberi ya kita terima. Mereka tidak memberi, kita tidak paksakan itu, tidak meminta bahkan. Nah, tetapi juga ini kita jujur ya. Artinya begini. Kan saya mempunyai istri. Artinya saya pun harus menghidupi mereka kan gitu, keluarga. Akhirnya saya pisahkan. Saya punya LBH waktu itu 2 periode terpilih, kemudian juga akhirnya memilih di kantor hukum. Nah ini kaitannya saya mau cerita seperti begini. Waktu itu saya menjadi kuasa hukum warga korban Sutet di Kabupaten Sumedang. Tapi di kasus lain saya juga pegang juga perkara-perkara yang lain. Nah pada saat itu saya masih ingat menuntut PLN sebesar 33 miliar kalau nggak salah. Itu Sutet itu waktu itu. Dan ponisnya kalah pada saat itu. Pada saat ponis kalah, lalu pihaknya masyarakat ini tidak puas nih. Tidak puas sehingga dia mau katakanlah memperkusi siapa itu? Kuasa hukum dari PLN tersebut. Nah akhirnya saya naik ke atas mimbar, saya sampaikan bahwa keadilan itu tidak hanya ada di pengadilan negeri. Saya bilang jalan kita masih panjang, yuk kita banding, yuk kita kasasi. Kalau masih tetap kalah. Akhirnya masyarakat yang tadinya mau menganiaya kuasa hukum PLN tersebut menenangkan diri, akhirnya selamatlah mereka. Nah, begitu selamat, tiba-tiba 2 minggu kemudian saya dipanggil oleh PLN ke Jakarta. Panggil PLN ke Jakarta, Bang Yofi katanya, terima kasih ya kemarin kuasa hukum kami selamat itu di persidangan. Ya saya bilang, ya itu karena masyarakatnya aja sadar hukum, saya bilang tuh. Bang Yofi mau gimana? Katanya ini untuk kasus ini. Wah saya pengennya warga dibayar. Nah akhirnya di situ terjadilah perdamaian yang akhirnya warga dibayar. Nah setelah itu saya bukalah kantor di Bandung. Nah sehingga kalau kantor saya memang berbayar itu. Saat ini memang saya tidak tangani kasus yang kalau kontraknya itu di bawah 250 juta gitu kan. Ini jujur saja yang seperti itu. Tetapi kalau ada tetapi itu berlaku fleksibel, artinya kalau ada sahabat, kalau ada kerabat, kalau ada keluarga, nggak mungkin juga kita pintai kan. Nah kalau orang lain bagaimana? Oh saya salurkan ke lembaga yang resmi. Artinya ini teman-teman saya kan banyak di LBH gitu ya. Nah, kemudian di Pradi nih sekarang ada pusat bantuan hukumnya gitu kan. Ada biro bantuan hukumnya yang mana masyarakat
kalau memang dia Butuh nih. butuh bantuan hukum, konsultasi hukum, silakan datang. Kita punya bironya gitu loh. Seperti kayak gitu. Jadi apa namanya, saya sekarang selaku ketua DPC Pradi Bandung turut memantau juga, kadang turut juga di lapangan untuk ikut membantu terlibat langsung juga ya, membantu Bang, ya? langsung juga, tergantung dari kasusnya. Cuman memang kalau di kita terkait dengan kekerasan dengan perempuan ya, terkait dengan narkoba, itu kami mohon maaf itu tidak bisa dimintai bantuan hukum secara bahkan sama sekali menolak kalau kita di Pradi Bandung. Alasan? Yaitu alasannya sangat ini ya, artinya kalau kekerasan terhadap perempuan itu sudah sangat tidak bisa ditolerir gitu loh. Ya, setelah kami selidiki dan itu memang benar seperti demikian, kita nampaknya nggak bisa bantu tentang hal itu. Nah itu tadi ya. Jadi tapi kalau kasus-kasus kasus-kasus yang lain, insya Allah kita akan bantu ya. Bantu. Nah silahkan bisa langsung saja nanti ke Bang Yofi. Bang Yofi, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini sih kayaknya lagi patah hati nih Bang. Selamat malam Bang, kalau saya diputusin pacar bisa dibantu hukum nggak biar balikan? Bagus. Tapi ngomong-ngomong tadi tentang ini ada yang nanya tentang pacar nih. Maksudnya kalau diputusin, Bang Yofi tadi belum cerita percintaannya gimana tuh ketemu dengan istri di Bandung? Di Bandung. Kalau Abang tuh sejak P4 ya gitu. Jadi sejak masuk, sejak ospek itu ya sama sampai sekarang. Gitu. Senang banget ya, ternyata orangnya masih yang itu juga ya Bang. Ini ada pertanyaan lagi, Sampurasun. Menurut Bang Yofi, apa tanggapan Bang Yofi terhadap hukum di Indonesia yang tajam ke bawah, tumpul ke atas? Ini mah jadi serius, harusnya nanti ngomongnya serius tuh Bang. Tapi sedikit aja, boleh dong pandangan Bang Yofi dari waktu ke waktu nih. Ya khusus, nggak cuma Bandung aja nih berarti ya secara ya itu tadi luas. memang faktanya kan seperti demikian. Tetapi yakinlah bahwa kita Indonesia ke depan itu mempunyai harapan yang sangat besar akan perbaikan. Kita harus yakini bahwa ke depannya Indonesia akan lebih baik. Terutama dengan kita bisa lihat bahwa saat ini seorang yang dikatakan mempunyai power yang sangat besar sekalipun, seorang jenderal aktif bintang 2, dikontrol kita kan, sama media, sama masyarakat semua. Akhirnya kan terbukti hukum seperti itu. Iya ya. Gitu. Kita memang benar yang tadi ya. Tapi sekarang sudah mulai. Mudah-mudahan. Saya sependapat sih teman Rase ya, untuk teman Rase juga yang sedang menikmati obrolan kita. Bang Yofi bilang ya dengan adanya tadi kontrol dari media, kemudian sekarang juga orang sudah bisa melihat di ya sosial media, kemudahan orang untuk melihat kasus-kasus di blow up itu akan membuat ya yang tadi tajam dan tumpul itu mudah-mudahan akan berubah nanti ya Bang ya. Seiring berjalannya waktu ya Bang Yofi ya. Menurut Bang Yofi nih perubahan-perubahan yang terjadi di Kota Bandung apa aja sih dalam pandangan Bang Yofi, dari sudut mana? Dulu mah Bandung teh kieu dah, ayeuna mah jadi kieu, kunaon? Ada sisi bertanya kunaon ya jadi kieu? Kenapa jadi begini? Atau ada wah Bandung mah sekarang teh jadi luar biasa pisan gitu. Luar biasa pisan macet mah. Itu teh selalu ya bagai yang diobrolin macet pisan. Kalau dari sudut hukum apa yang harus dilakukan Bang? Ya pembangunan kota kah itu mau dibangun apa lagi? Ya sebetulnya memang hukum sangat berperan ya. Artinya kalau misalnya penegakan hukumnya secara benar, itu mereka para pelaku bisnis, pelaku usaha maupun pemerintahan itu akan menjalankan pembangunan Bandung itu sesuai rule-nya, karena hukumnya dijalankan. Artinya orang sudah takut dengan korupsi misalnya kan. Nah, kalau sudah takut dengan korupsi, proyek-proyeknya kan pasti benar kan gitu kan. Nah, makanya bagaimana supaya ini tetap kontrol sosialnya, kontrol medianya, kontrol masyarakatnya terhadap pemerintah, terhadap para pelaku bisnis, pelaku pembangunan di kita ini lebih
partisipasinya lebih ditingkatkan lagi. Gitu ya Bang ya. Ya harus sama-sama saling berpegangan erat, harusnya mah begitunya. Di Bandung teh ya Bang Yofi, ya masyarakatnya, pemangku pemerintahannya, kemudian juga ya kawan-kawan seperti Bang Yofi di advokat Kota Bandung tuh juga harus saling ini ya Bang ya. Tapi Bang Yofi merasa dekat gak sih dengan masyarakat wargi Bandung? Iya. Ini nggak boleh lama nih ngejawabnya nih. Terot. Iya, kalau berarti kan pertanyaannya merasa kan gitu kan? Iya. Kalau merasa, lagi ngerasa dulu. Saya nggak GR ya. Iya. Gitu kan? Ya kalau merasa ya saya dekat lah. Ngerasa dekat ya Bang, alhamdulillah. Termasuk juga teman-teman di Moge itu dekat juga ya. Oh, iya. Iya. Karena sudah banyak juga yang dilakukan. Sebenarnya hanya tadi yang diangkat itu selalu yang hal-hal yang gitu nata, yang begini mah jarang diangkat. Tapi dengan kita ngobrol di Bandung, mudah-mudahan nggak sekedar ada cerita dan nostalgia, tapi ada kelanjutannya, kekiniannya ya Bang. Betul. Bang Yofi, kalau di masa Bang Yofi tahun 90-an, kita agak sedikit melandai nih Bang. Ada Bang Yofi pernah mengikuti kegiatan-kegiatan kesenian gitu di tengah kesibukan Bang Yofi sebagai mahasiswa hukum. Ceritanya dulu saya Di anggotanya marching band BPI. Oh, anggota marching band BPI. BPI, Tepuk tangan dong nih buat teman-teman yang dari BPI. Itu teh beken pisan ya kan? Beken pisan Masa itu. Kemana sekarang? Iya, kemana itu sekarang? Karena sepengetahuan saya juga itu teh beken. Sebagai apa? Saya dulu saksofonnya. Ternyata seorang saksofonis. Kalau sekarang mungkin kan orang kan berlomba-lomba meningkatkan kualitas ya. Ya. Kalau misalnya tidak bisa mengimbangi perkembangan zaman ya. Iya, tapi berarti pernah menikmati masa-masa berkesenian di Bandung ya. Masa Bang Yofi tahun 90-an itu apa yang lagi hits Bang? Kalau berkesenian tuh misalnya grup-grup band di Bandung. Apa ya, mengikuti ya grup band di Bandung kayak Wahdah Band gitu ya. Kalau Wahdah apa ya? Sempet dong sampai berarti saat ini juga kalau kami HDCI ya ataupun RGOG kalau ada kegiatan ya Kang Erlan atuh. Erlan Effendi ya. Oh, itu salah satu yang beken. Yang lainnya Bang yang dari Bandung teh sebenarnya banyak kan musisi itu banyak pisan di Bandung. Subang, Kang Dul Subang teh ya. Terus kalau di ini teh banyak pisan nih Elva Singers ya. Bang EL berarti mengalami masa-masa itu ya Bang Yofi ya. Menikmati juga ya pagelaran seni, pertunjukan seni itu di mana Bang Yofi, ingat nggak? Selain di yang terkenal mah Saparua apa nih Bang ya? Iya, Saparua ya. Memang di Saparua ya masa itu ya. Sekarang juga agak sedikit turun gitu ya Saparua itu untuk kegiatan-kegiatan itu. Kita pengennya juga ya kapan-kapan Bang Yofi bergabung dengan musisi-musisi Bandung juga. Bikin event yang menarik tentang berkesenian lah Bang. Ya, Insya Allah. Nah ini yang HDCI itu juga kan kita sekarang 1 Oktober dalam rangka kaitannya rangkaian ulang tahun HUT Bandung ya, kita mengadakan Bandung Bike Festival. Bandung Bike Festival. Itu by HDCI Bandung. Jadi pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan HDCI Bandung menciptakan itu event. Nanti insya Allah nih yang kekinian seperti halnya Fashion Week ya. Nanti kita akan ada tuh Bandung Bike Fashion Week. Jadi itu teh yang pakai yang bersepeda. Oh iya, pakai bajunya maksudnya bergaya gitu, fashionable gitu betul, ya. Wah, itu menarik tuh Bang. Iya, dan orang Bandung teh kan dikenal kreatif ya, Bang Yofi ya. Kreatif, kemudian juga inspiratif. Kalau musisi teh belum tampil di Bandung mah dulu teh ada bahasa berarti belum sukses ya, itu, belum sukses. Ya, bener banget tuh Bang Yofi. Bang Yofi tadi udah punya lagu kenangan tadi, ada beberapa di antaranya ya Iwan Fals sama Chrisye. Kalau baratnya apa? Dari luar negerinya masa-masa itu apa Bang Yofi? Ingat nggak? Kalau saya sih lebih ke Guns N' Roses yang kayak gitu ya. Karena sesuai dengan motornya. Yang gitu ya. Terus grup-grup masa itu kayak Aerosmith ada ya Bang ya? Berarti ada waktu itu ya, betul. Aha ada ya. Aha, ya. Duran itu lebih mundur lagi ya. Lebih mundur itu agak
berapa? 85 berapa ya? Iya, itu lebih ini lagi ya, masa SMA berarti dong. Wah, asik lah kalau gitu. Bang Evi, paling tidak malam ini Bang Evi juga udah mengingat lagi, ada cerita, ada nostalgia di kota Bandung, di Bandung. Bandung ini banyak yang bisa dieksplorasi ya Bang. Jangan hanya hal-hal yang ya yang ribet lah, maksudnya gitu, secara hukum ribet, yang membuat masyarakatnya pusing kepala, tapi juga banyak hal menarik lainnya ya Bang ya. Bang Evi sebagai seorang advokat, pernah nggak sih mendapatkan ancaman-ancaman dari orang-orang yang ditangani kasus hukumnya oleh Bang Yofi? Iya, mungkin itu lebih ke pada saat saya ada di LBH ya. Artinya memang kasus-kasus yang istilahnya itu sering berhadapan dengan pemerintah dalam hal ini. Ya. Kita di LBH selalu mengkritisi setiap kebijakan-kebijakan daripada aparat penegak hukum yang dirasa membuat seseorang dikriminalkan, seperti kayak gitu ya. Sehingga pada proses itu kita kawal, ternyata hasilnya bebas gitu kan. Atau sebelum masuk ke pengadilan kita pra-peradilan. Nah itulah yang selalu kita bentrok dengan mereka-mereka para penegak hukum. Nah, para penegak hukum yang lain, misalnya kepolisian kan, seperti kayak gitu. Nah, karena seperti demikian, karena kita mempunyai hal-hal yang idealis ya di Biro Bantuan Hukum itu mengakibatkan mereka-mereka menjadi kurang nyaman. Karena kurang nyaman, akhirnya mereka selalu mendiskreditkan atau apa gitu. Bahkan melakukan istilahnya teguran-teguran yang kurang mengenakan. Tetapi maksud saya kalau yang berkaitan dengan pengancaman itu pada saat saya mengawal kasus-kasus di TNI. Nah, itu kalau di TNI itu pertama kita untuk menjadi kuasa hukumnya itu sangat susah walaupun misalnya diperbolehkan. Nah, di TNI itu ada seperti kayak gini. Itu boleh TNI apabila berhadapan dengan hukum itu dibantu oleh bagian hukum TNI, tetapi boleh juga dari luar. Nah, ini yang boleh dari luar inilah yang istilahnya sangat sedikit ya. Artinya keberanian mereka apakah mau memakai atasan mereka atau rekan mereka atau kuasa hukum dari luar yang tentu saja harus berbayar gitu kan, atau berbayar tidak dibiayai oleh negara gitu kan. Nah, pada saat seperti kayak gitu, nah intimidasi intel itu luar biasa itu. Mendatangi ke rumah lah, memohon untuk supaya ini dihentikan. Sampai ke rumah juga. Betul. Kita beradu argumen dengan pejabat TNI-nya, itu sempat seperti kayak gitu. Lalu apa yang Abang lakukan untuk menurunkan tingkat pengancaman itu? Kalau saya istilahnya dengan teknik-teknik tertentu, kita tentu saja menyampaikan menurut aturannya seperti ini. Dengan teknik tertentu ya akhirnya mereka juga mundur sebetulnya. Apalagi kalau zaman sekarang. Nggak akan berani TNI kalau ini kan saya cerita dulu ya, cerita zaman dahulu. Kalau sekarang TNI nggak akan berani itu melakukan pengancaman-pengancaman kayak gitu. Iya dong. Itu kalau ada yang seperti begitu TNI saat ini, wah itu lebih asik lagi. Bagi advokat itu langsung dimakan itu kayak gitu, langsung dimakan lah yang kayak. Iya Bang, aduh ya memang banyak perubahan yang terjadi ya Bang ya. Banyak perubahan. Iya, tapi yang jelas nih kalau misalnya ada juga teman rasa yang bertanya pengancaman, Bang Yofi juga mengalami hal seperti itu sampai secara pribadi pun datang ke rumah tadi. Datang ke rumah, ditongkrongin di kantor kan oleh ente kayak gitu. Ya, dan alhamdulillah sampai hari ini Bang Yofi masih tegak berdiri dong. Masih tegak berdiri dan akan tegak berdiri lah ya. Karena koordinasian kita baik, rasanya semuanya sahabat. Iya. Gitu. Walaupun kalau kita bertemu di pengadilan, itu mah tidak ada kata teman. Tetap saja ya ada jadi lawan kan ya Bang ya. Kalau di pengadilan kita berhadapan misalnya pra-peradilan, berhadapan kita dengan polisi, ya kita aturan main hukumnya dijalankan. Berhadapan dengan jaksa, dengan hakim, kita rule-nya dijalankan. Tapi begitu selesai ya kita berkawan. Iya, tetap memisahkan antara ya pekerjaan dan silaturahmi. Setelah itu sebagai teman tetap berjalan ya Bang. Sekarang juga kalau masa lalu
kayaknya kasus-kasus persidangan di TV kan? Oh iya, Yang misalnya lama-lama di TV kan juga nggak sih Bang? Kasus-kasus ada di pernah masa ya waktu lalu. itu saya ada istilahnya pihak daripada kepolisian ini kesulitan mencari terdakwa. Pada saat itu akhirnya ditetapkanlah seseorang menjadi terdakwa yang sebetulnya menurut kita ini sejak awal ini dipaksakan. Nah, kemudian ceritanya dibawa ke pengadilan dan kita bisa buktikan ini memang dia tidak bersalah. Akhirnya ditipikan gitu kan. Dibuatkan apa itu yang di Trans TV kayak gitu tuh, Iya, program ya. yang 1 jam itu kan. Iya, kayak gitu. jadi persidangan diikuti oleh masyarakat di iya, Indonesia betul. dan itu lebih terbuka ya. Betul, Akhirnya lebih masyarakat ya ikutlah, mereka jadi terlibat, ada di dalamnya, punya persepsi masing-masing ya. Seperti kasus yang terjadi sekarang juga ya Bang. Betul. Masing-masing orang udah punya, wah, teman-teman lawyer sekarang nih lagi naik daun ya Bang, boleh dikatakan. Ya, betul Lagi naik ya. daun ya, Bang. Bahkan kita di grup kadang-kala begini, oh ini jadi tersangka. Ada guyonan gitu. Ada guyonan. Oh ini proyeknya pengacara nih, ayo siap-siap kayak gitu. Oh iya, tapi itulah seninya ya. Menjadi lawyer juga ya ada seninya dong ya Bang ya. Nggak kelihatannya memang wah serius atau tegas dan lain sebagainya, tapi tetap ya kayak lagu gitu ya Bang. Betul. Ada flow-nya juga Ada ya, flow-nya. naik turunnya ya. Bang Yofi, sebagai advokat apa yang Bang Yofi bisa ingin lakukan nih untuk Kota Bandung khususnya ya, pencerahan hukum bagi masyarakat. Apa Bang Yofi? Nah, memang seperti halnya obrolan tadi ya, saya sekarang menjadi ketua DPC. Nah, pada saat saya jadi ketua DPC, justru saya berarti mempunyai langkah dan kebijakan-kebijakan yang dulu saya cita-citakan. Nah, pada saat sekarang ini saya telah siapkan 100 advokat yang bisa dampingi para pencari keadilan yang memang itu dalam tanda kutip bagi masyarakat yang tidak mampu gitu kan. Silahkan datang ke DPC Pradi Bandung di Jalan Jawa nomor 48, nanti kita akan layani, kita akan lihat apakah ini layak kita dampingi, layak kita berikan bantuan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan tadi itu. Ya, luar biasa nih. Silahkan untuk diberikan aplaus untuk Bang Yofi dan kawan-kawan ya. Bang Yofi, kemudian tadi ada cita-cita. Pengen tahu dong impian apa yang belum tercapai di usia sekarang, di posisi sekarang. Secara pribadi Bang Yofi. Secara pribadi, saya orang yang selalu bersyukur dan menikmati kehidupan. Artinya saya ini dalam keadaan apapun selalu rock and roll, selalu asik, selalu tidak pernah mengeluh saya. Memandang semua hal dengan positif. Memandang semua dengan Dan itu membuat Bang Yofi awet muda. Insya Allah. Ada sedikit lagi pertanyaan kita nih. Pesan-pesan Bang Yofi untuk pemerintah Kota Bandung apa dong? Apa ya ini ya? Itu secara singkat apa Bang Yofi? Pemerintah Kota Bandung ya, supaya pembangunannya jalan, jelas kan jangan ada korupsi kan. Gitu kan. Artinya saya berpesan bahwa sudah banyak kita lihat bahwa di Bandung mah ulah atuh gitu kan. Supaya contohnya banyak sekali saat ini, kemarin juga ada pejabat pemerintah kota sebelah gitu ya yang sudah mendekam, keluar diambil lagi gitu kan. Aduh, digiriwil deh. Nah, itu karena apa? Karena tadi itu menyalahgunakan kekuasaan. Nah, kalau menyalahgunakan kekuasaan, pembangunannya nggak akan benar kan gitu. Nah, jadi memang hukum harus betul-betul ditegakkan supaya pembangunan benar. Nah, kalau pembangunan benar, insya Allah masyarakat juga akan menikmati kesejahteraan yang ada di Bandung. Nah, jangan ada korupsi di antara kita. Satu lagi terakhir Bang Yofi, untuk di Bandung sendiri acara ini, apa nih rasanya Bang Yofi hadir di sini malam ini? Oh, ini luar biasa ya. Sebetulnya saya sudah bilang tadi itu ke teman saya, ini kayaknya salah bawa saya gitu kan. Kalau mau cerita motor, ayo gitu kan, atau cerita hukum. Tapi kalau cerita tentang Bandung memang ya begitulah adanya ya. Sarannya karena ini saya turut merasa bangga hadir di sini bersama kawan-kawan di sini, bercerita bersama teman Rase ya. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa ada program-program yang
kalau bagian saya ya berarti kaitannya dengan hukum. Nah, kedepannya ya ayo Rase nih kita memberikan pencerahan hukum untuk masyarakat Kota Bandung gitu ya. Insya Allah DPC Pradi Bandung siap nih. Kita akan sodorkan atau hadirkan mereka para ahli hukum di Bandung. Yang Insya Allah keren-keren itu. Nanti kita bisa memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat. Nah, ini bagaimana caranya supaya programnya dibuat oleh Rase FM ini tidak monoton atau gimana gitu ya, yang aktual. Ya itulah program hukum tapi menarik gitu. Gimana caranya nanti nih buat? Jadi touchingnya dapat juga untuk wargi Bandung gitu ya. Betul. Ya nggak cuma wargi Bandung sih, tapi siapapun yang bisa mendengarkan kita gitu ya, Bang Yofi ya. Itu keren lah. Kita berharap Bang Yofi juga berkenan nanti untuk berkolaborasi dengan Ti Bandung dan Rase FM ya, Bang Yofi ya. Bang Yofi, waktu kita kalau ini berarti persidangan sudah selesai. Waktu kita sudah selesai. Pengennya sih ngobrol panjang, tapi mudah-mudahan di lain waktu kita masih punya kesempatan tadi. Kita menciptakan lagi ya sebuah kesempatan untuk diskusi dengan teman Rase, khusus di bagian apakah itu tadi hukum, biar melek hukum ya Bang ya. Nah, Bang Yofi sekali lagi hatur nuhun sudah hadir di Ti Bandung. Ada cerita, ada nostalgia. Semoga betah tadi kurang lebih hampir 2 jam ada di sini. Salam untuk keluarga yang ada di rumah dan teman-teman di Peradi, teman-teman lawyers, juga teman-teman di RGOG. Ya, Bang Yofi ya. Dan untuk teman Rase kita ucapkan terima kasih yang tak terhingga, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.